Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang sopir ambulan jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Kisah ini dialami oleh sahabat saya. Saat itu sahabat saya bekerja sebagai supir khusus untuk mengantar jemput jenazah dan diantarkan ke daerah-daerah yang jauh dari Makassar. Karena sudah sering dan terbiasa, tak jarang sahabatku berani menjemput jenazah tanpa ditemani dengan temannya. Karena bayarannya lumayan besar, makanya ia tergiur dengan pekerjaan ini. Hingga suatu hari, sahabat saya mendapatkan panggilan untuk menjemput salah satu jenazah di Makassar dan diantarkan ke sebuah daerah yang berjarak sekitar 500 km dengan waktu tempuh kurang lebih 13 jam. Sahabatku pun menyanggupinya dengan bayaran 4 juta rupiah sekali jalan. Setelah sampai di rumah sakit, sahabatku agak heran karena ia hanya dibantu satu orang petugas medis. Sebelum ia pergi, ia bertanya, "Pak, kalau boleh tahu, ini meninggalnya kenapa ya?" Petugas itu hanya memberi isyarat dengan tangannya, seperti mencekik lehernya, yang artinya bunuh diri. Ya, sahabatku sudah pernah membawa jenazah dengan keadaan yang sama sebelumnya. Tepat setelah maghrib, sahabatku berangkat sendirian. Ia perkirakan akan sampai esok pagi. Mobilnya dipacu. Antara sahabatku dan jenazah, ada sekat kaca yang membuat sahabatku bisa melihat keadaan jenazah tersebut. Di awal perjalanan, keadaan normal-normal saja. Hingga di jam 11 malam, saat sahabatku melewati sebuah desa yang sudah sepi, sahabatku sekilas mendengar suara seperti orang sesak napas. Sahabatku refleks berbalik ke belakang, menengok ke jenazah. Perasaannya mulai tidak karuan. Tak lama suara itu menghilang. Sahabatku pun sedikit lega. Hingga tiba-tiba, suara kaca pembatas diketok dari arah jenazah. Sahabatku berkeringat dingin. Ia merasa sangat aneh dari tadi. Ia merasakan kalau dirinya sedang diteror makhluk halus. Ia pun menepis perasaan itu dan ingin fokus menyetir. Namun rasa penasaran itu tidak bisa dia hindari. Bahkan rasa penasarannya kian memuncak. Ia pun segera menghentikan laju mobilnya, tepat di depan rumah panggung. "Bismillah," kata sahabatku sambil pelan-pelan menoleh kepalanya ke belakang dan segera melihat tempat jenazah itu. Keanehan pun terjadi. Ia melihat kasur tempat jenazah itu kosong. "Astagfirullah," ucapnya seketika melihat jenazah itu tidak ada. Sahabatku pun panik dan segera keluar lalu meriksa pintu belakang mobilnya. Dan betapa terkejutnya ketika melihat jenazah itu telah terjatuh di tengah jalan dengan posisi tengkurap. Sahabatku dalam keadaan gemetar dan dipenuhi rasa takut. Ia mencoba memberanikan diri untuk mengangkat mayat itu ke dalam mobilnya kembali, karena jenazah itu tetap tanggung jawab ia. Namun yang lebih kagetnya lagi, ketika mencoba mengangkat jenazah itu sangat berat untuk digerakkan dan sudah mengeluarkan bau yang sangat busuk. Di tengah kepanikannya yang bercampur rasa takut, sahabatku pun berlari menuju ke rumah panggung yang berada di dekat mobilnya terparkir untuk meminta pertolongan. "Assalamualaikum Pak, tolong saya dulu. Kasihan saya Pak, Assalamualaikum," teriakan sahabatku sambil menggedor pintu rumah kayu tersebut. Tidak berlangsung lama, suara seorang bapak dari dalam keluar menghampiri dengan jawaban "Waalaikumsalam." Pintu terbuka perlahan. Keluarlah seorang bapak-bapak memakai kaos gantung, peci dan sarung. "Iya, kenapa kamu? Kecelakaan kah?" tanya bapak-bapak itu. Dengan suara terbata-bata, sahabatku pun kembali membuka suaranya. "Bukan Pak,
Bantu saya dulu, kasihan. Kasih masuk jenazah muatanku ke dalam mobil, Pak. Minta tolong, Pak, sekali ini saja, ucap sahabatku kepada pemilik rumah itu. Akhirnya bapak itu pun menyetujuinya. Mereka berdua pun segera berlari ke arah jenazah tersebut. Dan betapa terkejutnya ketika sampai di tempat jenazah itu terjatuh. Ia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Karena jenazah yang ingin dia masukkan itu tengah berdiri menghadap ke arahnya, dengan leher seperti patah ke arah kanan, mata melotot dan lidah menjulur. Sahabatku pun mematung, ingin lari namun tak bisa. Matanya seperti dipaksa melihat ke arah jenazah tersebut yang kafannya telah terkoyak. Cukup lama sahabatku dalam posisi seperti itu, hingga akhirnya ia dapat mengontrol tubuhnya dan ingin berlari ke belakang. Namun belum sempat ia berteriak dan berlari, ia kembali tersentak melihat orang yang tadi menemaninya telah berubah wujud menjadi pocong juga. Allahu Akbar, teriak keras sahabatku, dan akhirnya ia pun pingsan. Dan ia pun terbangun di waktu pagi setelah dipercikan air oleh salah seorang warga di desa tersebut. Ketika ia membuka mata, ternyata telah ramai warga berkumpul. "Pak, kamu kenapa?" kata salah seorang warga. Sahabatku pun bingung karena terbangun di tengah kuburan, tak jauh dari mobilnya parkir. Padahal semalam, dia tidak melihat ada kuburan dimanapun. Sahabatku pun seketika teringat jenazah yang ia bawa semalam, dan ia berdiri lalu melihat ke arah mobil. Ia melihat mobil dan jenazah itu masih ada, dan ia pun menjelaskan kejadian yang ia alami tersebut pada warga. Warga sekitar ternyata terlihat biasa saja. Beberapa hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Sudah biasa itu terjadi, Pak. Untung Bapak tidak terjadi apa-apa dan masih sehat," kata mereka. Dan perihal jenazah yang dia bawa sama sekali tak bergeming. Masih tertata rapi di dalam mobil jenazah. Ia pun bingung dengan kejadian yang dialaminya semalam. Setelah diberi minum air putih oleh warga, ia pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Ia memacu mobil dengan kecepatan tinggi karena ia merasa sangat terlambat sampai di tempat tujuan. Sahabatku pun sudah siap mengembalikan setengah biaya ongkosnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada keluarga jenazah yang ia bawa. Tepat pukul 6:30 malam, sahabatku berhasil sampai ke desa tujuan. Namun keanehan masih belum berhenti. Alamat rumah yang tertulis di kertas tak ditemukan. Nama keluarga yang dimaksud juga tidak ada. Bahkan kepala desa pun bingung. Karena hari sudah malam, di tengah bingungan, saat itu sahabatku memutuskan untuk telepon kembali ke rumah sakit. Namun sialnya, telepon genggam yang dia punya tidak dapat menangkap jaringan di lokasi itu. Memang di desa tersebut, hanya di titik tertentu saja yang ada akses jaringannya. Itu pun tidak tentu. Kadang ada sinyal, kadang tidak, ujar salah seorang warga. Sahabatku pun merasa stres, cemas dan bingung akan kondisi yang dialaminya saat ini. Sahabatku pun memutuskan untuk kembali ke kota. "Gini saja, Pak, bagaimana kalau jenazah ini dikuburkan di sini saja? Nanti saya minta bantuan warga lainnya," ujar kepala desa yang menghentikan lamunan sahabatku. "Baik, Pak, kita atur saja bagaimana baiknya. Karena saya juga takut kalau harus balik bawa jenazah itu lagi," jawab sahabatku dengan suara lirih. Tak butuh waktu lama, warga pun mulai berkumpul, walau tak begitu banyak. Dan di situ juga ada seorang ustadz. Mereka pun berbagi tugas. Ada yang menggali liang lahat oleh beberapa warga, dan sebagian diajak sahabatku untuk segera memandikan jenazah tersebut. Namun setelah pintu belakang mobil dibuka, sepertinya semua warga mengurungkan niatnya untuk membantu sahabatku memandikan mayat itu. Karena tubuh jenazah itu sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap, tepatnya sudah membusuk. "Gimana kalau kita angkat langsung saja jenazahnya?" ucap kepala desa, yang memberi arahan untuk langsung menguburkan saja mayat itu, yang identitasnya seperti ditutupi atau dipalsukan. Beberapa warga menggotong jenazah itu yang begitu berat. Sahabatku sampai kepayahan. Ketika jenazah dibaringkan di liang lahat, sahabatku sampai merinding ketika melihat wajah jenazah yang membengkak dengan bola mata sebelah kanan yang hampir saja keluar.
Sungguh menakutkan sahabatku melihatnya. Dan setelah beberapa saat, akhirnya proses penguburan jenazah itu selesai. Beberapa warga pun bertolak pulang ke rumah masing-masing. Dan sahabatku juga pamit pulang. Waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Sahabatku pun pulang kembali menuju ke Makassar. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan